para murid karena dia tahu siapa mereka. Dia tahu latar belakang mereka. Dia tahu situasi mereka. Kalau kita tanya, mereka dua sementara kerja, masa Yesus panggil suruh tinggalkan? Tinggalkan mereka punya pekerjaan sebagai nelayan dan ikut aku. Sekali lagi karena Tuhan Yesus tahu mereka dua. Lalu Yesus bergegas lagi. Lalu di sana dia bertemu dengan dua orang lagi. Disimbolkan di sana tentang Yesus yang panggil dua orang, yang pertama dan yang kedua sebagai saudara. Mereka sebut itu sebagai saudara. Itu berarti mereka kerja sama-sama. Mereka lakukan secara bersama-sama. Mereka mempunyai pengalaman bersama. Dan ketika Yesus panggil mereka, serta-merta mereka menjawab apa yang dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku. Mereka tinggalkan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka kemudian murid-murid itu disebut murid-murid pertama. Murid-murid pertama, Petrus atau Simon tadi, lalu Andreas, itu yang pertama. Lalu berikut Yohanes dan Yakobus. Ibu bapak, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tinggalkan seluruh pekerjaan mereka dan ikut Yesus. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka tahu siapa itu Yesus. Mereka kenal baik siapa Yesus. Dengan demikian ketika Tuhan Yesus panggil, mereka tinggalkan itu lalu pergi ikut Yesus. Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadikan penjala manusia. Kalimat Tuhan Yesus ini mau tunjukkan bahwa mereka sudah hebat di wilayah dan pekerjaan mereka. Mereka sudah mampu melakukan apa yang mereka lakukan dalam tugas mereka. Mereka harus mendapat tugas baru, dan tugas lebih berat lagi, yaitu jadi penjala manusia. Rasul Paulus dalam bacaan pertama menyebutkan tentang 3 hal utama. Dia omong tentang otak, dia omong tentang hati, dia omong tentang telinga. Otak, hati, dan telinga. Otak, hati, dan telinga itu kerjasama. Kerjasama. Iman timbul dari pendengaran. Kalau tidak dengar, belum tentu beriman dengan baik. Maka muncul dari pendengaran. Lalu setelah didengar, dia simpan di dalam hati. Diresapkan di dalam hati. Dia cerna baik-baik. Setelah disimpan, dicerna dengan otak. Lalu kemudian diwartakan. Wartakan dengan kata-kata maupun wartakan dengan perbuatan. Dan itu hanya mungkin, oleh Paulus katakan, hanya karena iman. Dan iman yang paling kokoh dan kuat adalah iman akan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan saya kepada kamu semua yang hadir di sini, mengapa kamu datang di tempat ini? Kita semua datang ke tempat ini karena bahasa yang sama. Hanya sebuah ajakan seperti Tuhan Yesus ajak para murid. Mari bersama ke tempat ini. Mari bersama ke tempat ini.
Tentu dari mari bersama ke tempat ini ada orang yang mengatakannya. Satu sisi Pak Lukman tentunya. Dan itu dimungkinkan oleh apa? Dia mungkinkan oleh pengetahuannya. Dia tahu. Dia tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang situasi. Tahu situasi dimungkinkan oleh apa? Dia dengar. Dia lihat. Lalu kemudian dia panggil kita datang, duduk ngomong sama-sama. Dan panggilan itu tawaran. Dia tidak paksa kamu datang. Kalau kamu tidak datang, udah kamu tidak perlu datang kan? Siap suruh kamu datang. Orang yang mau ikut, itu orang yang mengerti, orang yang tahu. Orang yang paling kurang sudah tahu. Karena dia tahu maka dia ikut. Seperti bacaan tadi. Dia tahu maka dia ikut. Kalau dia tidak tahu kota apa dia ikut. Maka ketika dipanggil, kita semua mengikuti itu. Dan kita ingin mendengar apa yang dikatakan. Tuhan Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dimungkinkan oleh apa tadi saya katakan? Rasul Paulus katakan dimungkinkan oleh telinga yang mendengarkan. Paling kurang beberapa tahun ini Pak Lukman dari satu tempat ke tempat yang lain dengan telinga mendengarkan apa yang dikatakan oleh semua saja, baik itu keluhan, baik itu kesedihan, baik itu kegembiraan, baik itu keberhasilan, baik itu ketidakberhasilan. Pak Lukman dengar bersama timnya. Sudah dengar itu lalu kemudian balik ke tempat ini. Dulu omong sama-sama. Orang sudah dengar jauh, omong sama-sama bisa parah. Maka perlu omong sama-sama. Satukan pendapat, satukan ide dan gagasan. Ketika kita satukan pendapat, satu-satu pendapat masuk, kita simpulkan semua pendapat itu, dan ini untuk menjawab kebutuhan di luar sana. Karena melayani berarti bukan untuk kepentingan diri, tetapi melayani berarti menjawab kebutuhan banyak orang. Itu pelayanan. Ketika kita duduk kumpul sama-sama di Sembaung ini, satukan pikiran sama-sama, dan kita sudah hadirkan Tuhan Yesus di tempat ini, kita mau katakan bahwa kita minta kekuatan Roh Kudus. Kita satukan hati dan pikiran kita masing-masing. Saya juga tidak tahu kamu yang masuk semua di dalamnya satu pikiran atau tidak. Bisa saja sebentar muncul di luar sana, politik di Pak Lukman punya tempat sana, orang mulai main politik. Sampai Romo juga main politik. Tidak dimaksudkan untuk itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita mohon kekuatan Tuhan menyatukan kita semua di tempat ini, supaya Tuhan beri jalan pikiran kepada kita semua. Orang ini pikiran beda-beda. Pikiran beda-beda. Pak Lukman punya pikiran seperti ini, sama saudara penasihat-penasihat di depan semua. Orang di elit semua di depan ini. Ketua menjago saja orang. Dulu mantan ketua DPR, mantan sekda, mantan kepala kantor, jago saja di depan. Baik. Tapi mau katakan bahwa pengalaman itu semua sudah ada. Maka kita satukan itu pengalaman. Kita omong sama-sama. Dan semua bukan untuk kepentingan tentu untuk Pak Lukman, tapi untuk nagih tanah ini. Orang ini dari waktu ke mengeluh, satu naik tuh, mengeluh, satu naik tuh, mengeluh. Tahu kapan baru dia mengeluh lagi? Itu manusia. Kita pasti akan tetap mengeluh, tapi paling kurang mengeluh kita dikurangi. Itu harapan kita. Maka tentunya kesatuan hati di sini dimungkinkan oleh apa? Dimungkinkan oleh bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan. Dan ketika kita melakukannya, yang kita munculkan adalah kegembiraan.
Sekarang ini orang mulai omong tentang politik itu riang gembira. Politik riang gembira. Di mana-mana orang politik riang gembira. Walaupun mereka marah terus. Omong riang gembira. Sementara dialog baku hancam di televisi itu, tapi omong politik riang gembira. Nah, itu yang namanya politik pada itu. Kami kedorot kebayang. Baik Bapak Ibu Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, melalui sabda Tuhan kita di pesta Santo Andreas hari ini. Saya itu selalu ingat Andreas itu kepala barat, Andreas kepala barat, Bapak Lukman. Orang di Tanjung Bunga itu, ketika pesta Andreas selesai terjadi, esoknya mereka mulai tanam. Hujankah tidak hujankah mereka mulai. Yang perlu ditanam sudah. Karena mereka meyakini kepala barat sudah datang dengan merayakan Santo Andreas. Ini saya tambah yang terakhir, tapi itu orang punya dasar yang mereka lakukan. Dan ketika kita sama-sama di tempat ini Andreas kepala barat, kita harapkan Pak Lukman Andreas kepala barat bisa datang untuk nagih tercinta ini. Dan kami semua ini, teristimewa kami tiga di depan ini. Kami tiga ini tidak berpolitik. Mereka itu terada dong, pakai kerudung saja itu terada. Boleh jangan politik, sudah di telepon politik sana kemari. Mengkona yang lain. Dengan hati, dengan pikiran, dan itu dimungkinkan oleh apa? Dengar baik-baik, resapkan baik-baik. Sekarang nih tawaran di mana-mana, tawaran baik-baik semua, tawaran selalu baik, tidak ada tawaran yang tidak baik. Dan ketika tawaran yang baik-baik itu, bagaimana kita mesti melihat baik-baik. Dan ketika kita lihat baik-baik, kita punya harapan. Semoga kita mendapat pemimpin masa depan untuk nagih tercinta ini. Pemimpin yang punya hati untuk Flores Timur. Pemimpin yang berkorban untuk Flores Timur. Pemimpin yang bertanggung jawab untuk Flores Timur. Maka ketika kita semua ada di tempat ini, semoga tempat ini menginspirasi kita untuk menghadirkan pemimpin yang kita inginkan. Amin. Setelah kita dengar dan renungkan